Oke, selamat datang di channel Kanda Dev. Pada pertemuan kali ini kita coba belajar terkait Golang ya teman-teman. Nah, di sini kita baca dokumentasi resminya, yaitu di sini lagi bahas terkait bagaimana membangun RESTful API dengan bahasa pemrograman Golang dan framework yang digunakan itu Gin. Nah, di sini contohnya itu kita buat REST API. Nah, di sini kita nggak pakai database, kita coba pakai sesuai dengan yang dokumentasi. Nah, di sini tuh datanya disimpan ke dalam memori ya. Nah, jadi ketika datanya itu disimpan di memori, jadi ketika servernya mati atau programnya mati, maka datanya hilang. Nah, ketika dia dijalankan lagi, maka dia akan ngebuat lagi. Jadi di sini ada default datanya. Di sini ada 3 data. Jadi 3 data ini akan ke-create ketika program jalan, dan kalau program mati, datanya akan hilang. Nah, dia akan keisi lagi ketika program jalan. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di sini saya sudah buka VS Code. Pastikan di laptop teman-teman atau di PC teman-teman sudah terinstall Golang ya. Bisa dicek kalau teman-teman sudah install. Nah ini saya belum keinstall ya. Tapi harus ini udah keinstall, cuman belum di pad gitu ya. Bas profile. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini saya sudah install versi Go 1.23.4. Nah, kita masuk ke folder kita ya. Tadi saya baru install, di sini sudah ada package-nya ya. Tadi saya baru install. cd search. Oke. Nah, di sini kita perlu buat folder. Kita coba nama projectnya itu web service Gin ya. Nah, setelah kita buat foldernya, kita perlu menginisialisasi projectnya. Nah, untuk menginitnya itu kita pakai mod init nama project web service Gin. Nah, di sini sudah kebuka ya foldernya. Kita buka aja, kita coba buka foldernya site Kanda Webgin. Oke, di sini udah kebuat ya, ke generate Go mode. Jadi nanti untuk library atau library-nya itu akan terinstall di sini. Jadi di sini tuh akan ada list library yang kita pakai. Nanti contohnya itu karena kita pakai Gin, nanti akan ada Gin di situ. Nah, kita coba install Gin dulu ya. Untuk menginstal library-nya, kita copy aja, terus go get, paste aja, go get. Oh sorry teman-teman, ini seperti tadi. Oke. Go get. Oke, berhasil install ya. Di sini pasti akan ada Gin. Nah, di sini udah ada library yang keinstall. Nah,
Di sini nyampur ya, jadi si Gin itu butuh dependensi lain. Nah, makanya di sini banyak dependensi yang diinstal. Nah, ini Gin dia butuh beberapa dependensi. Nah, terus kita coba buat satu file namanya main.go aja. Nah, di main.go tersendiri di kita apa ya, definisikan main. Jadi agar ini dijalankan pertama kali akan memanggil si package ini, nanti akan ada function namanya main. Nah, terus di sini kita perlu buat satu struct. Nah, kita coba copy aja struct. Jadi ya semacam apa ya, semacam model gitulah. Nah, terus di sini kita perlu mengisi suatu struct ini dengan data-data yang ada di sini. Jadi kita isi ya, ketika programnya jalan nanti akan keisi beberapa data default ya. Nah, jadi si data array atau slice ini diisi dengan data record album data. Nah, jadi ini datanya slice ya, atau kalau di bahasa pemrograman lain namanya array. Nah, terus kita coba buat satu function untuk buat testing aja ya. Ini testing. Nanti tuh hasilnya apakah 3 data ini akan ke tampil di resultnya. Jadi di sini JSON ya. Nah, terus kita perlu buat main agar si Go-nya sendiri akan membaca pertama kali itu function yang dipanggil ada itu main. Gitu. Nah, nanti ini di sini kan ada metode ya, metode namanya get. Jadi metodenya kita pakai itu get. Oh iya, di sini saya belum install library Go-nya. Jadi kita perlu install ya biar ada auto complete. Oke. Nah, ini agar ini belum ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita save ini biasanya langsung ini nanti aja kita setting ya. Berarti kita perlu manual. Oke, ini kita import manual. Terus karena tadi kita udah go get ya, ini nggak perlu lagi. Kita langsung goran aja, goran titik aja. Nah, kita perlu rest di sini buat testing, jadi kita nggak perlu buka Postman. Oke, belum ini kayaknya sudah. Kita perlu fmt random starting. Kita coba ya. Oh, ini sini udah ada informasinya teman-teman. Nah, ini kita perlu import fmt. Oke teman-teman, di sini sudah jalan ya.
Nah, di sini Gin debugnya udah menampilkan routing apa aja yang ada di Ginnya sendiri. Oke, kita coba aja buat ngehit nah, kita perlu define dulu di sini base URL dengan http localhost 80. Nah, tadi karena kita metodenya get ya, get albums, get base URL albums. Oke, kita coba hit ya. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman, sesuai yang kita define tadi di awal. Jadi di sini ada 3 data yang kita define di awal. Misalnya kita coba nambahin ya, nambahin 1 data lagi. Nah, ini ID-nya kita ganti ke 4. Nah, untuk kalau kita ubah begini, kita harus running kembali ya. Jadi nanti ketika di running nanti akan ada 4 data. Kita coba hit lagi. Nah, di sini ada 4 data ya, sesuai dengan yang kita init di awal tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proses untuk nambah data. Kalau di sini ada proses buat nge-get data, nah di sini ada proses untuk insert data. Kita copy aja ya. Nah, di sini ini ada apa ya, semacam garis-garis bawah ini menandakan bahwa si function ini dibuat tapi nggak digunakan. Nah, ini informasinya, function post album is unused gitu. Nah, kalau nggak mau ada informasi itu, kita buat dia itu exported. Atau kalau ini kan apa bedanya antara huruf kecil di depan dan huruf besar di depan. Nah, kalau huruf besar itu berarti dia ekspor, artinya dia public lah gitu. Nah, kalau yang kecil itu dia private, jadi dia hanya bisa diakses dalam satu file ini atau satu package ini, satu file ini. Jadi satu file dia hanya bisa diakses di file ini. Nah, kalau ini dia bisa diakses dari mana aja, artinya dia exported gitu. Nah, nantinya ini akan kita kita panggil di routing. Jadi ini kita nggak perlu pakai yang exported atau dia public, jadi kita buat private aja. Nah, kita ini untuk metodenya sendiri kita pakai post ya. Nah, di sini kita panggil post album. Nah, jadi di sini ini sesuai penjelasannya bahwa post album itu akan menambahkan album baru dari JSON yang diterima dari body request. Nah, di sini ada memanggil bind JSON to bind receive JSON to new album. Jadi itu ibaratnya kita kayak apa ya, ngebind atau memasukkan data ke new album gitu. Jadi kan di sini di define ya bahwa
si new album itu tipe datanya itu album. Nah, tipe datanya itu struct album. Nah, ini variabelnya, variabel ini diisi dengan data yang dari di binding atau diisi dengan data dari JSON-nya, body request-nya. Jadinya udah keisi ketika di binding gitu. Nah, setelah itu di sini ada menambahkan album baru to slice. Jadi slice atau sebutan array kalau di bahasa pemrograman lain. Jadi di sini tuh kita nambah row baru. Jadinya pastinya nanti di sini akan ada row baru. Nambah row baru di sini sesuai dengan yang kita input gitu. Nah, terus di sini ada perintah append ya, yang tadi itu yang menambahkan ke dalam album yang sudah ada. Album sudah ada itu ini gitu. Nah, terus di return ke dalam JSON. Di sini HTTP status create berarti 201. Jadi responnya 201. Kalau yang di atas itu HTTP oke ya, berarti 200 gitu. Kita langsung aja. Nah, ini kita running lagi. Nah, kita perlu buat baru ya, create new album, post base URL album. Ini content type kita buat JSON. Terus kita perlu post datanya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan struct-nya ya. Jadi struct-nya di sini JSON, title, artist, sama price. Jadi ini perlu kita tambahkan di sini ID. Sebelumnya kan 4 ya, kita tambah jadi sini 5. Terus ada title, test data, terus ada artis. Mana ya tulisannya? SD. Kanla. Terus ada price. Oke, kita coba sebelumnya kita coba hit dulu get all album. Nah, di sini tampil ya. Ada 4 data. Oh iya, ini tipe datanya kita harus sesuaikan ya. Di sini string. Jadi kalau kita input integer pasti error. Kita coba ya. Nah, get request. Di sini karena get requestnya kita nggak buat apa namanya ya, buat tampilkan, makanya di sini hanya 400 saja. Nah, kita kalau kita mau coba tampilkan di sini bisa ya harusnya. Kita coba aja. http get request. Kita tampilkan langsung aja. Error. Kita coba jalankan kembali. Kita coba hit. Nah, di sini ada error ya teman-teman. Sebentar. Kita perlu return di sini agar dia berhenti. Return. Kita coba jalankan lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini JSON cannot unmarshal number into ghost struct fill album ID, tipenya string. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu
ubah aja di sini. Di sini kita perlu ubah responnya agar lebih rapi lah kita buatnya. Paling nanti aja ya, biar begini default dulu. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini kita ubah jadi string. Nah, ketika kita submit di sini berhasil. Nah, kita get lagi di sini nambah baru. Nah, di sini kalau kita hit lagi pasti nambah juga. Cuman nanti double ya. Di sini double. Nah, 5-nya ada 2, ID 5 ada 2. Karena di sini kita nggak ada pengecekan untuk ID-nya gitu. Apakah duplikat atau enggak gitu. Nah, di sini udah ya. Nah, di sini ada baru kita buat menampilkan detailnya ya. Kalau ini kan all album ya, kita mau spesifik. Nah, gimana sih kalau spesifik? Kita coba ya spesifik. Ini get by album ID. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada logiknya di sini tuh jadi dia itu ngelooping data, terus ngefilter datanya. Jadi jika AID, jadi AID itu di sini A yang di dalam album slice. Jadi album slice terus dibuat logiknya di sini sama dengan ID. Jadi ID yang ada dari param. Nah, terus kalau dia tadi kita coba buat yang tadi kita rapikan aja ya sekalian. Ini error. Sekalian aja. Ini kita coba lagi. Nah, terus di sini sama yang seperti saya buat tadi, return. Nah, terus di sini kalau dia nggak ada datanya, di sini ditampilkan status not found. Jadi responnya itu 404. Terus ada respon objek message-nya itu album not found. Nah, kita perlu buat ya routingnya. Di sini saya penjelasannya bahwa dia akan melooping semua albumnya dan melihat untuk album ID-nya itu ada match gak dengan parameter yang ada di ID. Nah, sekarang kita buat routingnya. Jadi di sini tuh dia pakai huruf ini ya, ini kita samain aja, jadi nanti kita ubah. Nah, ini untuk routingnya itu, jadi dia itu di sini kan ada param .2 ID. Nah, ini parameter yang dibaca di sini gitu. Jadi kalau ini kita ubah misalnya IDX, nah di sini kita harus ubah IDX gitu. Nah, cuman ini nggak ngaruh di ketika kita get detailnya. Itu hanya untuk sebagai penamaan variabel. Nah, di sini kita perlu define ID-nya misalnya 1 gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita coba jalankan lagi ya. Nah, ketika kita jalankan lagi, posisinya sama seperti di awal ya, hanya ada 4 data. Kita coba run lagi. Nah, ini udah jalan. Nah, sekarang kita coba hit lagi ya. Kita coba hit lagi.
Oh ya, tadi kita belum coba ya, gimana kalau message-nya seperti ini, get request. Oke, aman ya. Kita coba hit lagi di add data, aman. Kita coba detailnya gimana. Oke, kita coba hit ID 1. Nah, berhasil semua ya teman-teman. Nah, di sini kita udah buat komplit ya. Bagaimana get all data, get by ID, sama create album gitu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa kembangin lagi. Mungkin kita bisa coba langsung ya. Kita coba buat langsung aja. Untuk yang edit, kita akan coba buat untuk yang edit dan delete. Nah, kita coba buat aja ya, function edit album, memanggil konteks, terus terus kita define ID. Jadi sama seperti get detail tadi, si titik param, kita pakai param yang spesifik ya. Nah, sini ID, terus kita buat variabel untuk update-nya pilotnya. Jadi ini sama seperti yang ini ya, ini album, ini update album. Nah, kita perlu juga panggil, kita pakai yang ini aja ya, if rr. Nah, ini nggak perlu deh, kita ketik dari awal. Kita coba ketik si titik bind json, terus kita panggil update album, rr tidak sama dengan nil. Terus kita buat pesan error ya. Kalau misalnya error tipe data seperti tadi, get request, terus in.h, ini koma ya. Terus kita buat message error. Oke. Di sini jangan lupa kita return agar dia nggak melanjutin code yang ada di bawahnya. Nah, setelah kita binding datanya ke dalam updated album, kita perlu looping data yang ada di slash album. Kita pakai for range aja, for rank. Ini kita perlu indeksnya, value, dan albums. Nah, terus kita buat di sini pengecekan jika a titik jika v titik id sama dengan id yang ada di parameter. Jadi kita buat persamaan di sini. Jika id dari album ini sama dengan ID yang ada dari parameter, maka kita akan update datanya sesuai dengan parameter
updated album. Nah, jadi di sini ya, albums. Nah, di sini kan ada indeks ya. Kita ambil indeks yang ada, kan di sini ketika dia ngelooping dapat data. Nah, dapat datanya itu di indeks berapa. Nah, indeks keberapanya itu kita akan update datanya itu sesuai dengan yang ada di payload gitu. Update album. Nah, setelah itu ini kan udah berhasil ya, jadi kita perlu return datanya aja. TTP terus okay. Nah, setelah itu tampilkan. Nah, jangan lupa kita perlu return dia agar nggak ngelanjutin yang di bawahnya atau ngelanjutin loopingnya, agar dia nge-break. Nah, terus kita perlu tambahkan ya, kalau misalnya itu album itu not found. Not found. Terus kita perlu buat map message. Nah, ini kita tampilkan aja album not found. Jadi kalau si looping ini nggak menemukan data, maka si dia akan menampilkan pesan bahwa album itu nggak ditemukan. Nah, ini kita coba daftarkan dulu. Kita pakai metode put ya. Ini namanya apa ya? Oh, edit album. Kita coba panggil edit album. Oke. Kita coba running lagi. Nah, di sini kita get dulu ya. Nah, get. Kita coba update yang ID 1. Kita copy aja. Kita nambah baru. Update album. Ini kita ganti metodenya ke put. Terus kita ganti ID-nya jadi 1 karena yang kita ingin ubah itu ID-nya 1. Oke, ID 1, ID-nya kita tetap aja. Ini blue ya, kita ganti jadi red. Ini ganti jadi siapa ya? Lau. Ini kita ubah jadi 60. Nah, sekarang kita coba kondisi ketika negatif cache ya. Misalnya nggak ada, ini kita ubah jadi sama seperti tadi, kita ubah jadi integer. Apa yang terjadi? Nah, sama ya, kondisinya ada validasi seperti ini. Ini kita coba langsung hit ya. Kita coba sebelum kita hit itu datanya seperti apa. Jadi seperti itu ya datanya. Kita coba update. Nah, update jadi red. Kita coba get all aja ya, biar ketahuan. Nah, di sini udah ke update ya. Kita coba get lagi. Nah, ketika kita get lagi, maka dia akan sesuai dengan yang kita update tadi. Nah, ini kalau kita hentikan program, ini sama ya seperti tadi. Dia akan kembali ke awal kita generate data tadi. Nah, sama ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat terkait yang edit album. Nah, kita coba buat yang update terkait delete. Nah, terkait delete album, di sini mungkin kita coba buat ya. Kita buat function baru, namanya tuh delete album. Nah, terus kita sama ya, in context.
Ini namanya pointer ya. Terus ID si param ID. Terus ini kita for. Di sini kita panggil album ya. Terus kita buat kondisi kalau misalnya si album ini sama dengan ID, maka kita perlu menghapus arraynya. Kita coba ya. Albums dan append album. Di sini kita panggil I, terus album I, sorry, salah teman-teman. Gini caranya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, setelah itu karena ini udah ditemukan, kita udah hapus. Nah, kita perlu tampilkan. Oke, terus kita tampilkan bahwa si datanya itu udah berhasil kehapus. Kita tutup dulu aja. Album deleted. Nah, jangan lupa kita buat return di sini. Setelah itu di sini jangan lupa kita buat sama seperti yang di atas ya, album not found. Jadi ketika looping ternyata nggak dapat data, maka kita tampilkan aja album not found. Oh, yang tadi terkait edit kita belum coba ya tadi, terkait kalau nggak ada datanya. Kita ubah. Nah, kita coba tadi yang terkait edit, saya lupa ngetesting. Nah, ini kita coba karena di event tadi di awal itu nggak ada ID 5, kita coba ya, album not found. Oke. Nah, kalau satu bisa. Oke, sekarang kita buat yang delete. Ini kita copy aja yang delete. Delete album. Ini metodenya delete. Nah, untuk body requestnya kita nggak perlu. Nah, sekarang kita coba yang nggak ada di album slice. Kita coba hapus, nggak bisa ya karena dia nggak ada datanya.
Jadi ketika si datanya di looping, ini kan data di looping ya. Ketika data di looping nggak menemukan data, jadi ketika dia udah ngecek semua slash yang ada di album ini, semua itemnya dicek nggak menemukan, maka dia akan lanjut ke proses menampilkan data yang ini ya. Jadi ditampilkan data ini. Tapi kalau dia udah temu, maka dia akan ditampilkan. Kan di sini kalau kita coba delete misalnya ID-nya 1, maka di sini udah ke delete. Nah, kita coba get ID 1, apa yang terjadi? Album not found. Tapi ketika kita create lagi ya, create album 1, ada sorry, ID-nya 1. ID 1, maka di sini tuh berhasil. Kita coba get, berhasil ya. Kita delete lagi, hilang lagi. Kita get, nggak ada. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja pertemuan kita. Semoga tutorial ini membantu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena saya masih pemula. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Jangan lupa selalu dukung channel ini, channel Kanda Dev, dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih teman-teman.